ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita sampai di halaman 75 atau tidak? Masih 75? Oh, buat dalil ya, dalilnya. Baik, sahih. Dalil yaitu dalilnya, maksudnya dalil apa? Dalil bahwa siang dan malam, matahari dan bulan termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu dalilnya wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Waktu malam dan waktu siang. Dan apa yang ada pada malam dan siang itu sendiri itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya di antara tanda-tanda nyata yang membuktikan kekuasaan Allah adalah wujud malam dan siang itu sendiri, di samping rotasi keduanya dan maslahat yang diberikan Allah kepada hambanya di dalam siang ataupun malam, serta keadaan mereka yang senantiasa berubah. Kemudian di malam dan siang itu akan tampak apa? Adanya bulan, adanya matahari. Maka juga wujud matahari dan bulan itu sendiri, rotasi keduanya dan keteraturannya serta maslahat dan peniadaan mafsadat yang diperoleh hamba karenanya, semua itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Taib. Kalau kita lihat misal tentang matahari ya. Matahari kalau bergeser di tempatnya, didekatkan, misal ada gak di sini pembahasan saintifik? Jadi jika matahari itu tidak seperti posisi sekarang, melainkan semakin mendekat pada bumi, maka itu akan membuat adanya perubahan, bahkan cuaca, bukan hanya cuaca, bisa saja kita hancur. Itu kata para ahli sains ya. Namun ada ahli sains mengatakan bahwa bumi sebenarnya mulai bergerak mendekati matahari tiap harinya. Wallahu a'lam. Kalau dirasakan makin panas atau tidak sebenarnya sekarang dibandingkan dulu? Kalau di perkotaan iya, yaitu karena kelakuan manusia dan nikmat yang Allah berikan pada manusia juga di sisi lain. Ya. Bagaimana dengan kenyataan ketika di hari kiamat di padang mahsyar matahari didekatkan sejarak 1 mil? Gimana? Namun kata para ulama, di masa itu, yaitu di hari kiamat, fisik manusia itu diberi kekuatan yang tidak sama dengan fisik sekarang. Buktinya didekatkan jarak 1 mil tapi tetap hidup. Sampai sebagian ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya sepinggang, dan ada yang keringatnya setelinga, artinya tinggal hidung saja. Dan itu tetap hidup. Berarti kekuatannya manusia ketika itu diberi lebih dibandingkan sekarang. Dan itu sesuai dengan amal mereka. Dan ada manusia yang dinaungi dengan naungan yang Allah ciptakan untuk mereka. Itu ada.
Taib. Di sini matahari dan bulan, rotasi keduanya, keteraturannya semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Meskipun hal-hal tadi itu azim, agung, besar, luar biasa, tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, tapi Allah melarang segenap hambanya untuk bersujud kepada matahari atau bulan. Tidak boleh sujud kepada matahari, tidak boleh sujud ke bulan. Meski betapapun kesebesaran dan keagungan keduanya dalam jiwanya. Begini, ketika ada makhluk, ya, ciptaan Allah Ta'ala, atau kondisi makhluk yang bagi manusia itu penuh dengan teka-teki, misterius atau agung, maka syaitan itu membisikkan di hati manusia agar mengagungkan makhluk tersebut dan menyembahnya, atau minimal hatinya bergantung pada makhluk tersebut. Saya kasih contoh. Bukan hanya di desa, di kota juga kadang tempat-tempat yang indah, baik itu wisata ataupun masih di pedalaman, dari suatu goa, sungai, batu-batu yang unik dan semisalnya. Banyak manusia menyukainya karena ini langka, ini agung, ini besar, jarang. Maka syaitan membisikkan pada manusia agar mengagungkan tempat tersebut atau benda tersebut dan menggantungkan hati padanya. Misal di suatu pemakaman ada pohon yang tua sekali, besar dan sangat tua, serta akar-akarnya sampai meninggi, bahkan sampai membentuk dengan izin Allah Ta'ala, membentuk seperti ada lorong masuk ke dalam akar pohon itu sampai bisa keluar di sisi berikutnya. Pernah nggak ngeliat yang seperti itu, ikhwan? Ada nggak kira-kira? Ada. Kira-kira orang-orang kolot yang mereka tidak banyak mendalami tauhid, apa sangkaan mereka dalam itu? Keramat, angker, ada sesuatu. Tuh lihat, ini karena ini agung di sini langka gitu loh. Ya. Itu bisikan syaitan gitu loh terhadap manusia untuk mengagungkan makhluk yang disangka langka. Oke. Misal tentang batu akik misal, dan itu batu akik termasuk perhiasan. Ketemu udah, maksudnya beli batu akik, beli cincin akik dan seterusnya, masya Allah. Mengagungkannya dan menggantungkan kewibawaan padanya. Syaitan akan membisikkan itu. Yang kamu punya itu langka, beda. Gitu. Ya begitu. Kejadian-kejadian alam, peristiwa-peristiwa alam, manusia mengagungkannya dan kadang menggantungkan hati kepadanya. Antum tahu Lucky Star? Lucky Star ini apa? Bukan Lucky Strike, itu rokok itu. Lucky Star, bintang beruntungan. Taib. Biasanya kalau ada bintang jatuh di barat biasa gimana? Ana bintang tipu mas, kata orang barat. Let's make wish gitu. Mari kita bikin permohonan harapan. Sof lihat. Mengagungkan suatu hal terus kemudian menggantungkan harapan padanya. Gitu. Makanya disebut Lucky Star. Ya. Bintang keberuntungan. Jadi ada hal-hal yang unik, aneh, langka, agung, besar, maka syaitan akan membisikkan manusia untuk menggantungkan harapan dan hati padanya. Matahari besar, bulan besar, peristiwa-peristiwa yang di langit besar. Namun Allah Ta'ala telah memperingatkan dan Rasulnya memperingatkan agar jangan menyembah itu semua. Ini menunjukkan berarti ada sebagian manusia yang memang mengagungkan hal makhluk tersebut dan sampai derajat menyembahnya. Oke. Yang berhak disembah hanyalah Allah semata, zat yang menciptakan segenap makhluk.
Yang ke-10, firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah firman-Nya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang besar tersebut dalam sittati ayyam, yaitu 6 masa. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah menciptakannya dalam sekejap, tetapi Allah berkehendak mengaitkan penciptaannya dengan sebab akibat sebagaimana hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi penciptaan makhluk-makhluk itu tidak blok begitu saja, melainkan seringkali ada fase, kronologi, sebab, jadilah akibat dan terwujudlah hikmah. Sebenarnya bisa nggak Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi dan seluruh semesta dalam satu momentum kun fayakun? Gampang bagi Allah. Tapi Allah ciptakan dalam sittati ayyam, 6 hari. Berapa durasinya? Nggak tahu. 6 hari tersebut berapa? Nggak 24 jam atau nggak tahu. Begitu juga nih, kalau misalnya hal itu tinggal innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala menginginkan suatu, apa yang Allah ciptakan, kun, jadilah, maka jadilah dia. Langit, bumi, semesta alam seluruhnya dengan segala komposisi, kalau Allah inginkan ada sekarang, kun fayakun, jadi. Tapi Allah Ta'ala inginkan adanya fase-fase, sebab-sebab. Bukan berarti Allah butuh waktu, bukan. Tapi Allah menginginkan dengan adanya fase-fase dan sebab-sebab ini, hikmah di balik itu. Kalau yang jauh lebih besar daripada harapan antum, yaitu bumi, langit, itu Allah Ta'ala jadikan adanya timing dan kronologi, maka begitu juga jawaban terhadap doa antum. Faham gak maksud anak? Antum pengen sesuatu, apakah harus segera blok sekarang ada? Ya pengennya kan gitu, tapi kan logikanya gak gitu. Walaupun mungkin kun fayakun gampang, tapi Allah Ta'ala akan ciptakan fase-fase, kronologi, sebab-sebab yang mendukung adanya hal tersebut nanti kalau Allah jawab. Lah, bukannya Allah bisa ya langsung datang? Sangat bisa, lebih bisa dari yang antum kira. Tapi kok kenapa Allah Ta'ala tidak langsung kasihkan lek gitu aja? Kalau Allah Ta'ala langsung kirimkan semua kenikmatan segera, antum akan kufur semuanya. Bisa belajar juga dari kenyataan kita, jemaah sekalian. Semakin mudah dunia kita, semakin sulit sabarnya kita. Betul atau enggak? Kenapa orang naik mobil dengan naik motor lebih sabar naik mobil? Betul enggak, Pak? Kenapa? Karena naik motor lebih mudah, lebih cepat, ya enggak? Bisa nyelip-nyelip. Kalau naik mobil, aku mah apa tuh? Mau nyelip-nyelip enggak mungkin. Lebih banyak mana yang klakson, mobil atau motor? Motor. Ya mobil bisa juga kalau orang nggak sabaran ya, tapi motor lebih possible dan lebih cepat emosinya. Kita itu seiring semakin dimudahkan oleh Allah, sebenarnya semakin sulit kita belajar sabar. Beneran. Makanya ada fase-fase dan kronologi penciptaan langit dan bumi sebagai hikmah. Kalau kita pengen sesuatu, minta sama Allah, alhamdulillah. Tapi sabar dengan penungguan jawaban Allah Azza wa Jalla. Semakin sabar, itu semakin dekat dengan jawaban sebenarnya. Bukan semakin sabar semakin jauh, semakin dekat. Semakin gak sabar, semakin mungkin diharamkan kita akan jawaban Allah Azza wa Jalla. Semakin gak sabar. Begitu. Itu hikmahnya kenapa Allah ciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa langit dan bumi. Dan itu sesuatu yang sangat besar dan Allah mungkin dan mudah bagi Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar itu dalam kurun waktu 1 detik, gampang bagi Allah. Ingat, dengan Allah ciptakan sebab akibat, fase, kronologi dalam penciptaan sesuatu, itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Pasti ada hikmahnya, ikhwan. Maka
di antara kita teman-teman, ikhwan atau akhwat, ada yang menginginkan sesuatu, minta sama Allah bertahun-tahun, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun minta sama Allah dan kok belum kelihatan kabar gembiranya. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak diam, bukan diam. Tapi Allah Ta'ala menciptakan kronologi dan sebab buat antum. Apakah antum sabar atau tidak? Dan bersabar dalam masa penantian jawaban Allah adalah ibadah. Bersabar dalam menanti jawaban Allah adalah ibadah. Begitu. Itu hikmahnya. Yang kedua bahwasanya Allah Ta'ala di antara hikmah di antara faidah dari inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, ya ini dia berada di atas arsy dengan ketinggian khusus sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Hal ini adalah pertanda bagi kesempurnaan kerajaan dan kekuasaannya. Baik. Oke. Yang ketiga, Allah menutupkan malam kepada siang, yang berarti Allah menjadikan malam sebagai penutup siang. Ia laksana kain yang dihamparkan pada cahaya siang sehingga menutupinya. Keempat, Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintah dan kekuasaannya. Dia perintahkan kepada mereka seperti yang dia kehendaki untuk kemaslahatan segenap hambanya. Kelima, kemutlakan kerajaan dan kesempurnaan kekuasaannya, di mana hanya Dia, yaitu Allah sendiri, yang menciptakan dan memerintah, tidak ada yang lain. Keenam, kemutlakan rububiyahnya bagi segenap makhluk. Baik, kita lanjut. Rabb adalah yang berhak disembah beserta dalilnya, itu Rabb. Maka kalau antum katakan Rabbi, maka dia adalah Tuhanku yang berhak disembah. War-Rabbu huwal ma'bud. Rabb adalah yang disembah. Penulis mengisyaratkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam sittati ayyam. 6 masa, itu salah satu terjemahan. Bisa juga diterjemahkan 6 hari, tapi waktu untuk hari tersebut belum tentu sama dengan hari yang kita kenal di dunia ini. Ya, wallahu alam seperti apa dan seberapa durasinya itu bukan suatu kewajiban dan bukan hal yang dianjurkan bagi kita untuk mengetahuinya, karena itu gaib secara mutlak, ya. Wasyamsa wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha. Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Taib. Di antara tanda hari kiamat, waktu itu bergulir begitu cepat, ya enggak? Pernah dengar enggak itu? Dekatnya hari kiamat gitu, waktu bergulir cepat. Para ulama itu berbeda pendapat mengenai ini. Apakah waktu itu memang dipercepat secara zat, atau waktu bergulir secara cepat itu karena mudahnya sesuatu itu berubah? Mana yang sahih? Anda ulangi. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, waktu itu bergulir dengan cepat. Para ulama beda pendapat. Maksud waktu bergulir dengan cepat, apakah memang time itu diubah oleh Allah menjadi lebih ringkas, atau ini adalah suatu kinayah atau pembahasan dari Rasulullah bahwasanya maksudnya adalah sesuatu itu di akhir zaman itu lebih cepat berubah. Manakah yang sahih? Kalau misalnya waktu diringkas tanpa kita rasa, Allah Ta'ala maha kuasa, bisa melakukannya. Tapi kalau kita melihat kenyataan jemaah, 24 jam di zaman Rasulullah dengan 24 jam di zaman sekarang, detiknya sama nggak kira-kira? Sama insya Allah, kecuali kalau antum pernah di zaman Rasulullah kemudian antum ngitung sendiri, nggak sama Ustaz. Nah, itu urusan antum, ya. Tapi anda yakin sama? Karena malam dan siang ya sama.
Walaupun di beberapa daerah beda. Misalnya di Arab malamnya lebih panjang daripada di Indonesia. Itu emang. Tapi kan sepanjang-panjangnya berapa sih? Dan tetap aja kok 24 jam gitu kan. Buktinya jam internasional ya segitu-segitu aja, nggak ada 25 jam. Oke. Walaupun di zaman Nabi nggak pakai 24 jam mainnya. Ya maksudnya ketika itu clock itu tidak ada yang seperti kita sekarang. Sama waktunya. Tapi apa yang membuat orang-orang zaman dulu lebih fokus dibandingkan sekarang? Kemudahan dan perubahan sekarang itu segala hal lebih cepat berubah. Buktinya ada pada diri kita masing-masing. Ada di handphone masing-masing. Kemudahan sahih. Sekarang antum ketika buka YouTube bisa buka 50 channel dalam waktu 5 menit, mungkin gak? Syuf, mudahnya kita berubah. Kemudahan itu, semakin kemudahan itu terwujud pada diri kita dari Allah, sebenarnya semakin rentan akan ketidakpuasan dan ketidakbetahan. Beda dengan orang zaman dulu. Sore-sore gini, orang zaman dulu makan rengginang sama teh manis itu udah cukup. Bisa 1 jam di depan rumahnya diem, walaupun ini nggak baik ya. Ngapain coba bengong depan rumah ngeliatin orang lalu lalang sambil makan rengginang celupin kan gitu. Orang zaman dulu cukup. Gimana Pak Idrus? Betul nggak? Bukan Pak Idrus, bukan. Oh ya, Pak Idrus masih muda. Iya. Enggak sampai dulu-dulu banget lah. Tahun 90-an lah gitu. Belum ada internet age lah seperti sekarang. Iya, tanya orang tua antum juga mungkin. Makan opak aja itu bisa sampai setengah jam itu sambil nonton sinetron. Dulu kita nonton film di TV atau kartun atau apa, nungguin iklan yang panjang itu masih sabar. Sekarang nonton YouTube, tiba-tiba ada iklan, udah kesel sendiri padahal udah ada hitungan paling 5 detik 10 detik. Pengen cepet-cepet ngeklik bagian itu. Salah sendiri nggak pakai YouTube Premium. Enggak lah, Anda bukan orang YouTube lah. Ngapain ada promosi? Ya. Enggak juga, Anda enak aja YouTuber. Enggak lah. Iya. Nah, Syuf lihat. Kita mudah berubah, apa-apa cepat berubah gitu loh. Inilah zaman gitu. Dengan kemudahan berubah itu cepat. Dengan kesulitan itu susah berubah. Ya mau gimana lagi, apa yang harus dirubah? Karena ya mau berubah juga sulit. Mau berubah juga sulit. Yang sering gonta-ganti handphone pasti punya duit biasanya. Atau emang dia tukang HP mungkin. Enggak. Atau sales mungkin. Yang misalnya dia gonta-ganti apapun yang gonta, mobil tahun ini pakai ini, besok tahun ini kalau dia bukan pedagang mobil mungkin ya. Besok punya seri ini lagi, besok. Itu kenapa dia bisa gitu? Bisa gonta-ganti. Karena apa? Banyak duit. Karena mampu. Kemampuan, kemudahan. Siap lihat. Oke, Nabi SAW yang beliau khawatirkan apa? Ketika dibukakan atas kalian zahratud dunia, yaitu harta di dunia ini mudah, itu justru yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Anak-anak seusia kita atau seusia antum dan anda misalnya, mungkin ketika di zaman berapa puluh tahun lalu untuk disuruh sama kiai baca Quran bisa istiqomah lama. Kita ngaji aja kajian nggak betah dengan ini, akhirnya tiba-tiba dikit buka HP, buka WhatsApp, notifikasi, buka Shopee, mau belanja nggak jadi karena nggak ada duitnya dan seterusnya. Masukin keranjang doang. Ah itu masukin keranjang kan mudah itu ya. Saking mudahnya tiap hari masukin keranjang. Mungkin sampai pihak Shopee juga kesal juga kali itu nih, keranjang mulu nggak beli-beli gitu kan. Syuf lihat. Belajar dari sini cuma sekarang cepatnya. Boleh jadi bisa jadi tanda-tanda dekatnya kiamat itu, waktu itu bukan waktu yang diringkas, tetapi banyaknya perubahan sehingga kita tuh nggak ngerasa tiba-tiba udah sore aja gitu. Sekarang tiba-tiba udah sore kan. Coba kalau antum flashback tadi subuh,
Masih tidur antum. Ya, masih pagi, tiba-tiba udah sore. Kenapa? Banyak sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang dikerjakan, naik motor sana sini, kesibukan. Banyak perubahan. Many things you have done today. Too many things. Ya. Tidak tahu artinya, lihat di translate di bawah ya. Ya, nggak ada translate berarti nggak premium. Terlalu banyak sesuatu yang antum lakukan pada hari ini. Coba kalau hari ini kerjaan antum cuman ngaji sama baca buku, kerasa lama nggak? Kerasa lama karena udah biasa beraktivitas many things, variatif. Coba kalau misalnya dari dulu sampai sekarang istiqomah gitu aja. Baca buku seharian biasa. Syekh Masyhur itu ada Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizallah. Karena beliau orang usia tua juga ya. Dari zaman sejak beliau muda itu enggak kenal namanya maktabah syamilah atau internet yang ini enggak. Tapi beliau punya buku-buku karya banyak dan beliau punya tahqiq terhadap tahqiq itu atau mempelajari manuskrip kemudian dicetak menjadi buku. Itu banyak sekali. Kata beliau, saya nggak kenal dengan bagaimana menggunakan e-book dengan laptop atau internet, nggak tahu saya. Saya taunya ba'da subuh saya langsung betul membaca kitab sampai seterusnya sampai malam. Ya sholat berjamaah, tapi terus membaca kitab. Itu ada kerjaannya. Ya memang kalau ada orang seperti ini, syekh ini, zaman sekarang anak muda seperti ini ada bagusnya, tapi kadang malah justru ada negatifnya. Nggak ngerti perkembangan lingkungan jadinya. Nggak ngerti gadget, mudah ditipu, ya Kak. Sekarang memang tuntutan untuk zaman ini kita harus banyak kepekaan terhadap banyak hal. Ya, itulah. Masing-masing ada zamannya. Selama tidak melanggar syariat Allah, maka itu terima aja dan lakukanlah. Begitu, ikhwas sekalian. Ya, zaman sekarang ya kita nih, ya, seperti kita ini. Bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintahnya adalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi Ar-Rabb adalah Al-Ma'bud. Rabb itu adalah yang berhak disembah. Yang berhak disembah atau dialah yang disembah karena dia yang memiliki hak untuk disembah. Dan tidak berarti setiap yang disembah itu adalah Rabb. Enggak berarti semua yang disembah adalah Rabb, bukan. Rabb yaitu Allah Ta'ala itu hanya satu-satunya yang berhak disembah. Tapi tidak semua yang disembah adalah Rabb, bukan. Orang ada menyembah patung. Patung bukan Rabb. Orang ada menyembah malaikat. Malaikat bukan Rabb. Orang yang ada menyembah syaitan, jin. Mereka bukan Rabb. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dan dijadikan oleh para penyembahnya sebagai Tuhan-Tuhan, arbab selain Allah, bukanlah Rabb yang sesungguhnya. Dan Rabb yang sesungguhnya adalah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur segala urusan. Dalilnya yaitu ya ayuhan nas, seruan dari Allah kepada manusia. Dari anak cucu Adam semuanya. Allah memerintahkan agar mereka menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dia menjelaskan bahwasanya hanya Dia yang berhak disembah. Karena hanya Dia semata yang menciptakan, tidak ada sekutu baginya. Sembahlah Rabbmu, u'budul rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang yang sebelummu. Firman Allah, alladzi khalaqakum. Inilah alasan dari apa yang dikemukakan sebelumnya, yaitu sembahlah Allah karena sesungguhnya Allah adalah yang telah menciptakanmu. Itulah sebabnya kita nyembahnya Allah, bukan nyembah selain Allah, karena selain Allah tidak bisa menciptakan siapapun. Dan karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan, maka wajib bagimu menyembahnya. Karena itu kita katakan bahwa wajib bagi setiap orang yang mengakui rububiyah Allah untuk menyembah Allah semata. Jika tidak, maka terjadi kontradiksi pada dirimu. Masa kamu nyembah selain Allah? Sembahlah Allah, kan Allah yang ciptain kamu gitu. Ya. Menyembah Allah itu bukan hanya sebatas salat lillahi ta'ala. Tawakal itu menyembah Allah. Sedekah karena mencari ridha Allah, menyembah Allah. Ya.
Kalau kemana-mana tunggang langgang sana sini karena mencari pujian manusia, itu berarti menyembah manusia, menyembah publik, menyembah subscriber, menyembah jempol. Semua amalan dilakukan demi mendapat apresiasi orang, berarti menyembah pujian, menyembah orang itu. Ya. Dalam dunia idolatry itu bisa dua makna. Bisa maknanya penyembahan berhala, bisa maknanya penyembahan terhadap idola. Jadi ada idol, pengidolaan, penyembahan sebenarnya idol itu. Idolatry itu penyembahan terhadap selain Allah. Nah, kalau dulu berhala, sekarang dalam dunia idolatry, keartisan, popularitas, ini bisa menjadi agama khusus. Ya, agama tersendiri. Yang mana satu sama lain dari pihak itu saling menyembah satu sama lain. Dan mereka tidak mengira bahwa itu adalah bentuk ubudiyah dan penyembahan. Artis dengan kekayaannya, popularitasnya, kontennya, itu digemari, membabi buta oleh para penggemar fanatiknya. Konsernya di mana dijabanin sama penggemarnya. Dan rela berjuang menghabiskan spending too much money untuk menghadiri konsernya atau meeting bersamanya. Apa istilahnya? Atau kopdar atau apa? Meeting dengan artis itu apa? Meet and greet, ya, meet and greet. Temu sapa, ya, meet and greet. Kemudian yang perempuan teriak-teriak, ya ganteng banget gitu. Iya, ganteng banget sambil teriak, wih, artis Korea misalnya, atau Bowo misalnya. Bukan. Iya. Udah. Nah, itu sampai nangis-nangis. Ditinggal sama artis pujanya, nangis. Sedih banget, seperti kehilangan Tuhan gitu loh. Iya, giliran lewat waktu sholat nggak nangis dia. Kita tanya kenapa nggak nangis, kok kan lewat waktu sholat. Kan bisa di jamak takhir kata dia. Fakih juga dia. Udah lewat waktunya katanya. Giliran mas sholat ibadah nggak pernah tuh sampai nangis, tapi giliran kehilangan si fulan atau fulana bisa nangis. Ada apa dengan antum gitu atau anti? Ini idolatry, pengidolaan yang bersifat ubudiyah, seolah-olah hidup dan mati untuknya. Tuh, ini terjadi loh di dunia popularitas, bilantika musik dan semisalnya. Ketemu dengan artis, tiba-tiba wah teriak kayak ketemu sama malaikat maut aja. Teriak-teriak tuh. Tapi ini teriak-teriak kebahagiaan. Seolah-olah udah masuk pintu surga. Padahal artis hanyalah artis, manusia biasa. Keindahannya itu karena ada backup duit dan kosmetik. Kalau habis bangun tidur, mulutnya lebih bau mungkin daripada kita. Kenapa begitu? Makannya lebih macam-macam daripada antum. Paling kan tempe bongkrek atau paling gado-gado antum makan kan? Warteg paling ya masih oke lah. Ini makanan Korea, Cina, makanan ini dicoba sama mereka. Mungkin lebih banyak lagi kebusukan kompos dari ininya, dari pencernaannya. Manusia biasa. Antum mengagumi manusia, mengidolakan manusia sampai seolah-olah dia seorang rasul. Rasul aja nggak digituin kok sama para sahabatnya. Padahal rasul secara berkah. Lihat idolatry. Dan sebaliknya, artis ya banyak yang menyembah follower sebenarnya. Dari mana kok kita bisa ngomong gitu? Karena dia hidup untuk membuat senang para followernya, bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapat popularitas, supaya dipuji, supaya banyak para pengikut, supaya berbangga dengan para pengikut. Ini adalah hati sudah tercandukan dengan jumlah follower itu. Tuh lihat ya.
Kasihan sebenarnya ya pada diri kita dan mereka. Nomor berapa kita sekarang? Taib, agar la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya agar kalian betul-betul meraih predikat takwa. Takwa adalah berlindung dari azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Maksudnya Allah menjadikan bumi sebagai hamparan tempat kita bersenang-senang di dalamnya tanpa suatu kesulitan atau kepayahan sebagaimana seseorang yang tidur di atas kasurnya. Bumi terhampar, tapi terhampar dalam artian dia luas. Adapun terhampar rata gitu enggak. Melainkan ada turunan, ada tanjakan, ada gunung, bebukitan dan semisalnya. Ketika anak teringat hadis Nabi SAW berkaitan dengan seseorang yang lagi jalan kaki, dia tuh pengen ngejenguk saudara seiman atau saudaranya. Maka Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk datang ke pria tersebut. Untuk nanya, mereka itu nanya, ya, kamu mau kemana Pak? Sampean mau kemana Pak? Mau ke tempat saudara. Emang ada apa kepentingan kenikmatan dunia apa yang kamu cari dari saudaramu? Enggak, saya ziarah karena saya mencintai dia karena Allah. Masya Allah. Maka malaikat yang diwujudkan sebagai manusia itu kemudian bilang, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku ada utusan Allah untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Pernah dengar gak hadis ini jemaah? Belum pernah dah. Masa sih? Beneran? Antum pernah nggak dengar hadis ini? Belum. Sebelum mana? Sebelum mana? Belum. Ya, semoga Allah beri antum hidayah ya. Parah juga antum. Nah, jadi malaikat itu diutus oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian malaikat itu nanya ke bentuknya manusia, bukan malaikat bentuknya apa macam-macam, bukan, bentuknya manusia. Nanya, di perjalanan orang itu lagi jalan kaki. Mau kemana Pak? Mau ke rumah saudara gitu. Ada apa emang? Kata malaikat itu, ada apa Pak kok ke rumah saudara? Apakah ada kepentingan dunia atau apa gitu? Enggak, emang saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu kemudian mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus kepadamu untuk menyampaikan padamu bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau telah mencintai saudaramu. Nah, berangkat dari hadis itu ada kejadian nih, ikhwan. Anak kan pekan kemarin anak izin. Kemarin kita nggak kajian memang di sini, tapi malamnya anak juga izin. Hari Ahad malam Sabtu. Hari Ahad malam Sabtu gimana itu? Hari Ahad malam Senin. Ya, mundur dong ya, biar jauh dari kiamat gitu. Hari Ahad malam Senin. Anak hari Ahad berangkat jam 10-an, jam 9-an itu berangkat menuju ke Rancah dari Bekasi sini, jadi Jatiwaringin. Terus Rancah Ciamis ya. Itu anak kan lewat Majalengka gitu terus. Dan diarahin oleh Google ke daerah menuju ke Rancah tapi lewat jalan alternatif. Lewat nama daerah negara apa gitu. Jadi kan ada jalan bis, jalan mobil gitu. Mobil jalan raya, jalan utama yang bis gitu. Tapi ini diarahin lewat jalan yang cuman kecil gitu, jalannya kecil. Mungkin dari situ sampai sini gitu loh. Untuk mobil ya termasuk ya cukup tapi pas banget gitu, ngepas gitu. Kalau ada 2 mobil mungkin agak ngepas lah. Nah, itu jalannya itu jam berapa ya? Jam 2 kayaknya. Dan hari Ahad kemarin itu kan hujan tuh malamnya. Itu seharian kayaknya hujan itu, sampai besok seharian tuh hujan tuh. Malam itu juga agak gerimis-gerimis, dinginnya minta ampun daerah itu kan bukit-bukit. Masuk berkilo-kilo itu, ya ada kadang pemukiman, kadang jurang-jurang, kadang pohon-pohon bambu. Itu masuk itu nggak ada satu motor, nggak ada. Motor nggak ada. Mobil apalagi? Lewat itu. Terus, nah habis itu kan di pertigaan ke depan makin kecil jalannya. Ini disuruh ke sana. Ke sana agak tanjakan menuju hutan-hutan. Kalau disenterin gelap semua. Pas ke sana tiba-tiba ada motor. Ada motor dan orangnya, ya bukan motornya doang.
Ada motor, orangnya di atas lagi, belakangnya bawa barang-barang. Nah, bawa barang-barang ini ngomong bahasa Sunda. Lah, ana sama keluarga ana dan driver bukan orang Sunda, nggak ngerti. Bak gitu ngomong. Iya. Ya, ngomong gitu. Ya apalah, pokoknya. Bukan beleguk, kayak bukan beleguk. Kita nggak paham. Bapak udah mau pergi dia. Pak, tadi apa? Nggak ngerti kami. Akhirnya diterjemahin sama dia. Tapi tetap logatnya Sunda. Di sana itu ada pohon tumbang besar. Ya, pohon tumbang besar di sana nggak bisa lewat. Oh iya makasih Pak. Akhirnya pergi dia. Di situ anak sama keluarga bersyukur. Ini jalan, memang jalan alternatif. Ini kita udah berkilo-kilo lewat di jalan alternatif ini, menuju jalan alternatif menuju jalan terancah. Nah, di sana gelap kan, itu kan masih panjang dan tengah-tengahnya hutan dan jalannya makin sempit lagi. Samping-sampingnya udah hutan-hutan. Itu kalau nerusin, dan itu jam 2-an loh. Dan nggak ada, emang orang nggak ada yang keluar karena saking dinginnya, udah gitu desa pedalaman gitu kan. Kalau misalnya nggak ada petunjuk dari orang ini dengan izin Allah, itu kita apa? Jalan ke sana, mungkin udah lewat panjang jauh, kejebak dengan pohon, mau muter susah, ya enggak? Kan jalannya kecil dan samping-sampingnya mungkin ada jurang, ada bambu, ada apa susah. Mungkin bakal mundur terus sekian panjang jalanan. Nah, di situ bersyukur nama driver, bersyukur banget. Alhamdulillah ini Allah Ta'ala ngasih petunjuk seperti ini gitu loh. Akhirnya kita balik ke jalan, bukan alternatif, ke jalan yang bis, ke jalanan bis yang biasa gitu. Di situ anak keinget dengan hadis tadi. Dan memang anak dalam rangka apa, ziarah ke saudara. Gak ada kenikmatan, maksudnya gak ada kepentingan duniawi di situ, gak ada. Memang pengen ziarah. Nah, tapi apakah bisa? Itu memang tanda-tanda kekuasaan Allah, jelas itu takdir Allah. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk seperti itu. Kira-kira kalau antum dapat kejadian seperti ini, antum akan bilang dia malaikat nggak kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena naik motor. Di hutan loh itu. Jam 2 malam, walaupun dia pergi dan naik motor. Gimana menurut antum? Bisa nggak? Mungkin nggak kalau itu malaikat? Mungkin, tapi anda sih nggak mau sok tahu juga kalau dibilang itu malaikat. Kalau malaikat kan lucu juga kan, masa naik motor, walaupun belum sempat anda lihat mereknya apa. Bahasa Sunda ya? Bahasa Sunda, enggak, itu nggak masalah. Bahasa itu milik Allah. Boleh jadi Allah katakan, Allah suruh dia berbahasa ini, bahasa itu nggak masalah. Itu bukan masalah bahasanya. Tapi konteksnya itu di tempat seperti itu dan tiba-tiba ada motor gitu loh, di belakangnya tiba-tiba ada motor gitu. Terus pakai bahasa Sunda terjemahin pula gitu kan. Logikanya itu manusia biasa, dia mau dagang gitu. Tapi dagang di mana nggak tahu ya. Nggak bawa barang dagangan, mungkin bawa ke pasar atau gimana, mungkin itu jam 2 loh. Dan itu dinginnya minta ampun di luar. Ana rasain pas ana nyari masjid untuk ke WC ya. Itu dinginnya luar biasa. Dan ini dia naik motor. Dan jaket itu anaknya nggak cukup, jaket satu itu nggak cukup, dinginnya loh. Atau mungkin itu anak orang desa yang udah biasa, ya. Mungkin begitu, ya. Tapi ada kuasa Allah di sini, dan itu anak ingat di sini berkaitan dengan ketika itu anak lihat tanjakan tinggi ke atas, itu jalannya tanjakan tinggi ke atas gitu loh. Mungkin kalau misalnya khawatir naudzubillah min dzalik, ada pohon tumbang di sana, kita nggak bisa muter melainkan mundur. Takutnya oleng atau gimana, kemunduran bisa bahaya. Ala kulli hal ya begitulah ya jemaah sekalian. Ya kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita ya alhamdulillah. Itu di antara kisah ya. Sedikit yang mungkin berfaedah. Ya mungkin malaikat atau bukan, Allahu a'lam. Tapi dari petunjuknya ya seperti petunjuk malaikat gitu, seperti orang baik yang betul-betul masya Allah ya. Allah datangkan di waktu yang tepat. Taib, kita lanjut. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap. Maksudnya di atas kita itu langit, karena atap selalu berada di atas. Maka langit adalah atap bagi penduduk bumi dan ia senantiasa terpelihara dengan langit ini.
Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Itu atap langit. Yang berikutnya, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Maksudnya Allah menurunkan untukmu air yang jernih dari tempat yang tinggi di awan sana, yang difirmankan Allah, lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Sebagian air dari langit menjadi minuman untuk kamu, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kalian mengembalakan ternak kalian. Jadi air yang ada di bumi ini sebenarnya dari langit, Allah berikan dari langit, ya. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, lalu dia menhasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan dan rezeki untukmu. Maksudnya sebagai pemberian untukmu, sedang di ayat lain disebutkan sebagai mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai makanan untukmu dan untuk hewan ternakmu. Maka kalau tahu kenikmatan-kenikmatan tersebut, fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi kalau emang kalian sudah dapat segala nikmat tersebut, dan ini baru global loh disebutkan. Kalau dirinci itu nggak kehitung berapa nikmat Allah, nggak bisa kehimpun oleh kita. Nah kalau sudah dikasih nikmat, ya udah hidupmu itu untuk Allah dong. Jangan kemudian hidupmu untuk keduniaan. Allah tuh sudah mencukupkan dunia bagimu. Nyari lebih, terus cari dunia itu kesedak. Ibarat orang makan. Semakin banyak porsinya, semakin kesedak dia. Dan penyakitan. Dan mohon maaf tadi ketika Anda jalan ke sini, ketika naik motor, ada seorang ibu-ibu, itu pahanya itu sama saya bukan berarti ngeliat aurat, bukan, tapi ini memang zahir sekali, duduk besarnya minta ampun, sampai ya Allah kesian ini orang ini. Lebih kesian lagi motornya sebenarnya. Besar sekali. Ya kita nggak menyalahkan, itu takdir Allah, beliau seperti itu fisiknya. Tetapi coba kita lihat kalau orang, misal antum lihat ada orang badannya besar, diri aja nggak mampu, hanya bisa duduk selamanya, dan kalau dia makan bisa 10 kali lipat porsinya kita. Ya. Dan udah gitu obesitas, diabetes, penyakitan, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat, itulah keadaan orang-orang yang terlalu betul-betul memuja dunia dan mencari dunia. Maka sih gitu-gitu aja kehidupannya, dan nggak ada untuk Allah, nggak ada untuk akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Baru sadar nanti kalau misalnya sudah Allah berikan penyakit yang kronis parah dan setengah mati, nanti baru sadar tentang Allah. Itu pun masih syukur baru sadar. Fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya janganlah kalian menjadikan untuk zat yang menciptakan dirimu ini dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, jangan kalian jadikan adanya sekutu bagi zat ini, yaitu bagi Allah. Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu, langit sebagai atap, menurunkan untukmu air hujan langit, menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Jangan kamu jadikan untuk zat yang maha agung ini sekutu-sekutu yang kamu sembah sebagaimana kamu menyembah Allah, atau kamu mencintainya sebagaimana kamu mencintai Allah. Banyak orang yang nggak ngerti adanya syirik al-mahabbah, syirik dalam urusan mencintai. Mencintai selain Allah Ta'ala ketika itu serupa, sederajat dengan cintanya dia kepada Allah, atau lebih cinta pada makhluk itu daripada Allah, maka ini sudah terjangkit syirik. Bisa menjadi syirik besar bahkan. Mencintai artis, mencintai kesombongan dirinya, mencintai kelebihan yang Allah berikan pada dirinya, sampai kemudian sombong, congkak, merendahkan manusia dan seterusnya, tidak ingat pada Allah Ta'ala, maka ini bisa masuk dalam syirik mahabbah, mencintai ego sendiri. Hal seperti itu tidak tepat kalau kamu lakukan, baik menurut akal maupun syara'. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Maksudnya kalian mengetahui bahwa Allah tidak memiliki sekutu dan tandingan. Allah nggak tertandingi. Kalian tahu itu. Kalian tahu bahwasanya di tangan Allah lah segala penciptaan, rezeki dan pengaturannya. Karena itu kalau kalian tahu itu kan, kalian tahu, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka berkata Ibnu Katsir, yaitu Ibnu Katsir Imaduddin Abul Fida Ismail, nama Ibnu Katsir adalah Ismail namanya. Ismail bin Umar al-Qurashi ad-Dimashqi al-Hafiz
Al-hafidh di sini maksudnya bukan penghafal Al-Qur'an, tapi penghafal hadis yang ulung. Kalau ulama zaman dulu itu pasti hafidh Al-Qur'an. Maka sebutan al-hafidh pada ulama bukan hafidh Al-Qur'an. Kalau di sekarang untuk ustadz-ustadz al-hafidh, nah ini hafidh Al-Qur'an. Adapun ulama zaman dulu saking mereka ilmunya tinggi, sebutan gelar al-hafidh itu untuk yang menghafal sekian ratus ribu hadis. Ya sangat terkenal. Beliau seorang ahli tafsir, Ibnu Katsir ahli tafsir dan seorang ahli tarikh, sejarawan, dan salah seorang di antara murid Ibnu Taimiyah. Jadi beliau di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan wafat pada tahun 774. Ya. Taib, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya insyaallah ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.